Halo, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kami dengan materi penetapan kurs mata uang. Mengukur pergerakan kurs mata uang. Pergerakan kurs mata uang akan berdampak pada nilai perusahaan karena kurs dapat mempengaruhi jumlah arus kas yang diterima dari ekspor atau dari anak perusahaan dan mempengaruhi jumlah arus kas keluar yang digunakan untuk membayar impor. Kurs nilai tukar mengukur nilai suatu satuan mata uang terhadap mata uang lainnya. Jika kondisi ekonomi berubah, kurs mata uang dapat berubah cukup besar. Penurunan nilai pada suatu mata uang sering disebut depresiasi. Ketika pound sterling Inggris terdepresiasi terhadap dolar AS, berarti dolar AS menguat relatif terhadap pound sterling. Peningkatan nilai suatu mata uang disebut apresiasi. Ketika kurs tunai spot rate suatu mata uang asing pada dua titik waktu dibandingkan, kurs spot rate tanggal terkini diberi tanda S, dan kurs spot pada tanggal terdahulu diberi tanda ST-1. Persentase perubahan pada nilai mata uang asing dihitung sebagai berikut, yaitu persentase pada nilai mata uang asing sama dengan S-ST-1 dibagi ST-1. Persentase perubahan yang pasif memberikan indikasi bahwa mata uang asing terkait mengalami apresiasi, sementara persentase perubahan negatif memberikan indikasi depresiasi. Nilai beberapa mata uang asing berubah sebanyak 5% selama periode 24 jam pada hari-hari tertentu. Sebagian besar mata uang asing mengalami apresiasi terhadap dolar, meskipun dengan jumlah yang berbeda-beda. Pada hari lain, sebagian besar mata uang asing mengalami depresiasi terhadap dolar dengan jumlah yang berbeda. Juga ada hari-hari di mana beberapa mata uang mengalami apresiasi, sementara sebagian lain mengalami depresiasi terhadap dolar. Pers akan menyebut keadaan ini Sekarang pertimbangkan dampak fluktuasi euro terhadap suatu perusahaan. Jika perusahaan AS membeli produk senilai 1 juta euro pada awal tahun 2003, biaya pembelian dalam dolar adalah 1,05 juta. Jika perusahaan membeli produk yang sama pada awal tahun 2004, biaya pembelian dalam dolar mencapai 1,26 juta. Biaya tahun 2004 lebih tinggi 20% karena nilai euro yang 20% lebih tinggi. Sementara itu, perusahaan Eropa dapat membeli produk yang harganya dinyatakan dalam dolar dengan jumlah euro yang lebih sedikit pada tahun 2004 dibandingkan dengan 2003 dikarenakan penguatan euro. Keseimbangan kurs mata uang. Kurs mata uang dapat diibaratkan sebagai harga dari mata uang itu. Sama seperti harga produk, harga suatu mata uang juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kurs terbentuk pada saat jumlah dan harga mata uang yang diminta sama dengan jumlah dan harga mata uang yang ditawarkan. Kondisi ini disebut sebagai kondisi keseimbangan atau equilibrium. Pertukaran kurs terjadi pada pasar valuta asing, di mana pasar valuta asing memasangkan permintaan mata uang dari orang asing yang ingin membeli barang, jasa, aset domestik dengan penawaran mata uang dari penduduk domestik yang ingin membeli barang, jasa, aset dari luar negeri, sehingga memungkinkan terjadi satu titik keseimbangan pada titik E. Kondisi keseimbangan dapat berubah setiap saat jika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran berubah. Permintaan terhadap suatu mata uang terbalik dengan harganya. Semakin tinggi nilai US dollar, misalnya terhadap rupiah, maka keinginan untuk menukarkan rupiah dengan US dollar akan semakin berkurang, dan begitu pula sebaliknya. Penawaran terhadap US dollar berbanding lurus dengan US dollar tersebut. Sebagai contoh ilustrasi, apabila US dollar terapresiasi rupiah, berarti US dollar semakin mahal, maka harga produk-produk yang diimpor dari Indonesia menjadi lebih murah di mata konsumen di Amerika Serikat. Konsumen di Amerika Serikat lebih suka membeli produk Indonesia karena lebih murah. Akibatnya penawaran US dollar akan meningkat. Contoh posisi keseimbangan. Di sini ditampilkan kurva awal
di mana garis penawaran dan garis permintaan saling bertemu di titik yang disebut sebagai equilibrium, kurva setelah perubahan. Pada kurva ini ditunjukkan bahwa garis penawaran dan garis permintaan bergeser ke sebelah kanan. Kurva tersebut menunjukkan harga kurs berubah dari 3.000 per dolar menjadi 2.500 per dolar, sehingga dikatakan rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar. Sebaliknya, dolar mengalami depresiasi terhadap rupiah. Hal ini dapat dihitung dengan 2.500 dikurang 3.000 dibagi 3.000 sama dengan minus 16,67%, yang artinya dolar mengalami depresiasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs mata uang. Faktor yang pertama adalah tingkat inflasi. Sebuah negara dengan tingkat inflasi rendah yang konsisten akan memperlihatkan nilai mata uang yang meningkat, seiring dengan peningkatan daya beli relatif dibanding dengan mata uang lain. Negara-negara yang memiliki inflasi yang lebih tinggi biasanya akan melihat depresiasi pada mata uang mereka dalam hubungan kepada mata uang dari partner dagang mereka. Faktor yang kedua adalah perbedaan suku bunga di berbagai negara. Suku bunga yang lebih tinggi akan menarik modal asing dan menyebabkan nilai mata uang akan meningkat. Pada prinsipnya, kenaikan suku bunga akan merangsang masuknya modal asing. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga, maka akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. Yang ketiga adalah aktivasi neraca pembayaran. Neraca pembayaran secara langsung mempengaruhi nilai tukar. Dengan demikian, neraca pembayaran aktif meningkatkan mata uang nasional dengan meningkatnya permintaan dari debitur asing. Saldo pembayaran yang pasif menyebabkan kecenderungan penurunan nilai tukar mata uang nasional. Faktor yang keempat adalah tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing, sedangkan pendapatan dari dalam negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan suplai yang tersedia. 5. Kontrol pemerintah. Kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal, termasuk usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing, usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri, melakukan intervensi di pasar uang. Alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang adalah memperlancar perubahan dari nilai tukar uang domestik yang bersangkutan, tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara, dan berpengaruh terhadap variabel makro. Faktor terakhir yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar falas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. Spekulasi atas prediksi kurs mata uang. Spekulasi adalah sebuah penalaran, opini, atau kesimpulan yang berdasarkan asas dugaan. Spekulasi menurut ekonomi yaitu tindakan perdagangan aset berharga atau melakukan transaksi keuangan yang memiliki risiko tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Spekulasi valuta asing melakukan transaksi jual beli mata uang asing dengan menghadapi tingkat risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dari naik turunnya kurs pada suatu mata uang asing. Contoh kegiatan spekulasi atas prediksi kurs mata uang. Yang pertama, trading forex. Yang diperjualbelikan adalah mata uang. Selanjutnya yang kedua, trading saham. Yang diperjualbelikan adalah saham modal usaha. Pelaku jual beli forex. Yang pertama, negara-negara melalui bank sentralnya. Kedua, bank-bank di tiap negara. Ketiga, perusahaan untuk transaksi internasional. Keempat, individu untuk mencari keuntungan. Forex mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan naik turunnya harga mata uang
melakukan beragam analisis, membaca grafik, membaca indikator, melakukan perhitungan untuk memprediksi harga. Selanjutnya, analisis fundamental, artinya mempelajari fundamental ekonomi dunia saat ini karena tiap kebijakan negara, kondisi negara, maupun peristiwa internasional akan sangat berpengaruh pada naik turunnya harga mata uang. Korelasi spekulasi dengan forex. Dalam forex, ada istilah bahwa pasar selalu benar. Artinya, naik turun harga yang terjadi di pasar mata uang adalah cerminan dari berbagai faktor kimia yang terjadi secara logis, dan itulah faktanya. Melakukan trading forex dengan spekulasi hampir dipastikan resikonya tinggi, karena spekulasi tidak logis dan hanya bersifat untung-untungan.